Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Nanda Saputra dengan NPM 2031030123 dari Prodi IAT kelas A semester 3 dengan dosen pengampu Agus Devrianto MAG. Langsung saja untuk pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan bahwa pengetahuan manusia diperoleh dan berkembang secara bertahap, baik dilihat dari segi perkembangan individu, masyarakat, maupun kebudayaan. Jadi penjelasan saya, pengetahuan yang didapat oleh manusia itu dapat dikatakan secara bertahap, karena setiap manusia itu dalam kehidupannya, mulai dari pertama lahir ke dunia, itu sudah memiliki suatu pengetahuan alami, yang mana pengetahuan alami itu terdapat pada masing-masing diri manusia tersebut. Contohnya itu seperti bayi yang bisa menggenggam. Jadi saat pertama kali lahir pun bayi sudah bisa menggenggam tanpa harus diajari. Lalu pengetahuan ini juga dapat diperoleh dan berkembang dari lingkungan masyarakat, yaitu melalui segala kejadian atau kegiatan seperti budaya yang berkembang di lingkungannya tersebut. Lalu yang nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip dasar logika. Jadi prinsip dasar logika itu adalah suatu pernyataan kebenaran umum maupun individual yang mana itu melalui akal pikiran yang lalu itu dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Untuk yang nomor 3, itu buatlah sebuah contoh argumen, analisislah argumen Anda ke dalam dua bagian klaim dan bagian landasan pendukung. Kemudian nilailah masing-masing unsur tersebut sesuai dengan syarat-syarat berpikir logis. Nah, jadi saya memiliki contoh argumen seperti ini. Gunung Merapi itu adalah gunung berapi yang berada di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Gunung ini juga memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi karena menurut catatan modern, gunung ini dapat mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan di sekelilingnya itu dikelilingi oleh permukaan yang padat. Lalu pada lereng di sisi selatan itu berada dalam kawasan Kabupaten Sleman dan juga daerah istimewa Yogyakarta, dan sisanya itu di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di posisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya pemikirannya itu harus berpangkal pada kenyataan atau kebenaran, yang mana yaitu pada kalimat Merapi, Gunung Merapi itu adalah gunung berapi di bagian Jawa Tengah yang merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Karena di situ memang kenyataannya Gunung Merapi memang gunung teraktif di Indonesia, salah satunya. Lalu saya juga memberikan alasan yang tepat dan kuat, yang mana gunung ini merupakan gunung yang memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Lalu jalan pikiran harus lurus dan logis. Dari sini dapat dikatakan bahwasanya lereng di selatan itu memang benar ada di dalam wilayah Kabupaten Sleman ataupun daerah istimewa Yogyakarta, dan di Kabupaten Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Lalu untuk yang nomor 4, jelaskan perbedaan antara komprehensi dan eksistensi term. Jadi komprehensi itu adalah suatu penanda sesuatu yang dimaksud dalam isi konsep. Lalu
Ekstensi yaitu penanda cakupan konsep yang dimaksud pada berbagai hal di konsep tersebut. Untuk yang nomor 5, kapankah pembagian dan penggolongan menjadi keliru atau sesat? Lengkapi jawaban Anda dengan contoh. Jadi suatu penggolongan atau pembagian itu dapat dikatakan menjadi sesat atau keliru jika penggolongan dan pembagiannya itu tidak memiliki fakta yang akurat, yang mana itu juga dapat dikatakan sebagai bohong atau salah. Contohnya itu jika ada seseorang yang membagi jenis hewan berkaki 4, namun dia memberikan fakta, dia memberikan suatu argumen bahwasanya di dalam penggolongan tersebut terdapat ayam yang dia yakini bahwa ayam itu berkaki 4, padahal ayam itu sebenarnya berkaki 2. Jadi mungkin itu saja jawaban-jawaban untuk tugas yang telah saya kerjakan. Jadi inti dari pembelajaran ini yaitu mempelajari ilmu logika itu merupakan yang mungkin saja sebagian orang itu masih asing mendengarnya. Karena menurut sebagian orang itu logika memang sudah ada dengan sendirinya pada diri masing-masing manusia tersebut. Sebenarnya hal itu tidak salah, karena memang dalam kenyataannya benar untuk logika itu memang sudah ada dalam diri masing-masing. Namun sebenarnya logika tidak hanya sebatas berpikir biasa, namun cakupan ilmunya itu masih sangat luas. Jadi dapat dikatakan logika itu adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki manfaat dalam upaya meningkatkan kemampuan penalaran dan sekaligus menghindari kekeliruan pemikiran. Jadi sekian saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.